Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Dwi Utari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi menurut Diana Goosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan penanganan sebuah kasus yang terjadi di sekolah, kita dapat menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi tersebut adalah: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas atau stabilize the identity, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan yang terjadi. Tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apabila memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita tentunya akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah skenario pertama yang saya buat untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Dalam kasus 1 yang saya angkat menceritakan tentang seorang siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Perbuatannya melanggar kesepakatan sekolah. Siswa tersebut beralasan apa yang diperbuatnya karena dia terprovokasi oleh ejekan teman-temannya. Berikut cuplikan tayangannya. Samudra tahu kenapa ibu panggil? Iya Bu, tahu. Karena ketahuan merokok di belakang kelas Bu. Baiklah, jadi sudah tahu ya kenapa ibu panggil. Iya Bu, maaf. Baik, ibu bisa memahami. Kadang-kadang kita itu bisa membuat kesalahan, itu hal manusiawi ya. Seorang manusia membuat kesalahan itu manusiawi sekali. Tetapi kalau boleh ibu tahu nih, kenapa sih Samudra itu sampai merokok, apalagi merokoknya di lingkungan sekolah? Awalnya mencoba-coba Bu, terus diajakin teman. Gak keren kalau nggak merokok Bu. Soalnya pada saat diledekin sama teman. Oke, jadi terprovokasi ya lama-lama. Mungkin kalau posisi ibu seperti Samudra juga mungkin ibu akan melakukan hal sama ya, terprovokasi seperti itu. Tetapi kalau ibu boleh minta pendapat Samudra, apakah untuk mendapat pengakuan keren itu tadi hanya bisa dilakukan dari oh saya merokok loh, atau mungkin menurut Samudra bisa ditunjukkan dari hal yang lain? Tidak Bu, tidak dengan harus merokok. Oke. Harus dari yang positif. Oke. Dan lebih baik ya, karena tidak merugikan kalau hal yang positif. Baiklah, Samudra kan tahu ya kesepakatan sekolah kita ya, yang salah satunya apa? Dilarang merokok. Iya, menurut Samudra kenapa sekolah mengeluarkan kesepakatan tersebut? Waktu itu kan memang dibahas bersama-sama juga kan dengan siswa. Jadi menurut Samudra alasannya muncul kesepakatan itu karena apa? Karena mengganggu kenyamanan lingkungan sekolah dan kesehatan. Baik. Kalau kenyamanan sekolah, kenyamanan belajar di sekolah mengganggu kesehatan, terganggu, kira-kira belajarnya bisa optimal tidak? Tidak Bu, saya minta maaf Bu. Baik, terima kasih Samudra sudah bisa menyadari kesalahan yang Samudra buat. Semoga kedepannya Samudra lebih baik lagi. Ya Bu. Kasus kedua menceritakan tentang pertengkaran yang terjadi antara Intan dan Husnul.
Pertengkaran tersebut berawal karena Husnul mengambil tugas fisika Intan dan kemudian menyalinnya. Intan yang marah karena perbuatan Husnul kemudian menyobek buku tugas Husnul. Berikut adalah tayangannya. Intan, ibu dapat laporan nih dari ketua kelas. Katanya Intan habis berantem sama Husnul, betul begitu? Iya Bu. Kenapa Intan sama Husnul sampai berantem? Tadi Husnul ngambil buku tugas fisika saya Bu, terus menyalinnya. Saya nggak terima dong, bukan dari kemarin, kan saya udah ngerjainnya dari kemarin tuh Bu. Bisa-bisanya Husnul tuh cuma tinggal nyontek begitu aja. Oke, mungkin kalau ibu posisinya seperti Intan juga nggak akan terima ya, karena kita sudah mengerjakan sendiri, sementara Husnul tidak ada usaha, tahu-tahu tinggal nyalin aja gitu ya, tinggal nyontek. Nah tapi tadi saat Intan marah, apa yang Intan lakukan ke Husnul kalau boleh ibu tahu? Saya nyobek buku tugas Husnul Bu. Kenapa sampai menyobek buku tugasnya Husnul? Saya takut Bu, nantinya saya yang dikira nyontek. Gitu ya. Untuk hanya menyobek buku tugas aja ya, tidak sampai melakukan hal-hal yang membahayakan Husnul. Padahal mungkin Intan bisa aja gitu ya melakukan hal-hal lain yang mungkin menyakiti fisik Husnul. Jadi ibu apresiasi ya, Intan sudah bisa kontrol diri. Nah tetapi ibu mau tanya perasaan Intan sekarang setelah kejadian tadi, nyaman nggak ketika bertemu dengan Husnul gitu, bersama Husnul tuh nyaman nggak? Kemudian apakah Intan juga sudah menanyakan ke Husnul kenapa Husnul kok sampai nyontek pekerjaannya Intan? Saya belum nanyain Bu ke Husnul. Soalnya saya tadi nggak nyaman Bu setelah pertengkarannya itu. Soalnya kan saya biasanya bareng-bareng terus sama Husnul. Oke, karena biasanya kesana kesini bersama ya. Biasanya kan kalian selalu kayak pinang di belah dua ya, kemana-mana bareng. Nah sekarang apa yang mau Intan lakukan untuk memperbaiki keadaan biar mungkin kondisinya seperti kemarin-kemarin? Nah, saya akan minta maaf ke Husnul karena sudah menyobek buku tugasnya Bu. Terus saya bakal nanyain kenapa Husnul nyontek buku tugas fisika saya. Dan juga kalau Pak Husnul sedang merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas itu, saya akan bantu dia untuk mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih Intan. Iya, iya. Bagaimana tanggapan siswa-siswa saya yang terlibat dalam praktek segitiga restitusi? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samudra dari kelas 11 IPA 3, ingin memberi pendapat tentang segitiga restitusi. Nah, menurut saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu sangat efektif dan menyenangkan bagi saya. Karena apa? Karena bisa mendekat, karena nyaman saat ditanyakan kenapa dan mengapa. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Muhafadah dari kelas 11 IPA 5. Saya akan memberi tanggapan mengenai penerapan segitiga restitusi. Penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi menurut saya itu efektif dan nyaman. Kenapa? Karena siswa tersebut dapat berinteraksi langsung dengan gurunya dan dapat menceritakan kenapa sih siswa tersebut melakukan suatu kesalahan, dan juga dapat menemukan cara untuk memperbaiki dirinya tanpa rasa takut. Terima kasih. Demikian tadi tayangan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Mari terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.